Teman-teman semua, pernah gak Anda membaca sebuah buku atau menonton sebuah video ya, dan tiba-tiba Anda merasa bahwa yes, saya tercerahkan sekali ya, saya merasa luar biasa, ini informasi yang sedang saya cari, ini pengetahuan yang saya butuhkan, dan seketika Anda merasa sedang berada dalam kondisi yang tercerahkan karena membaca atau menonton sebuah video. Pernah gak Anda mengalami kondisi itu? Dan jika pernah, pertanyaannya adalah, apakah kondisi tersebut adalah kondisi tercerahkan, atau Anda sedang terkerangkeng, terbelenggu oleh informasi, pemikiran, gagasan dari buku atau tontonan tersebut? Nah, mari kita bahas. Oke? Teman-teman semua, hal yang wajar ketika kita menyaksikan sebuah informasi, menyaksikan sebuah tontonan, atau apapun, kita merasa ada pemahaman baru, ada informasi baru, ada sesuatu hal yang baru yang bisa kita dapatkan, sehingga itu menambah pengetahuan dan skill kita. Ya. Nah, dalam kondisi tersebut, tidak jarang kita merasa bahwa kita sedang tercerahkan. Ya, apakah kondisi itu betul-betul kita sedang tercerahkan, atau memang sebetulnya kita sedang dibentuk, dikerangkeng, dibelenggu oleh pengetahuan yang baru kita akses? Ya. Nah, untuk menjawab itu, teman-teman semua, kita akan melihat level-level pengetahuan, ya, sehingga dari level pengetahuan itu kita bisa mengetahui di mana sih letak tercerahkan, di mana sih letak terkerangkeng atau terbelenggu. Teman-teman semua, ada 6 level pengetahuan, ya. 6 level pengetahuan ini bisa teman-teman akses ya, bisa cari di internet ya, betul atau tidak 6 level pengetahuan ini. Level pertama adalah level pengetahuan, level tahu ya. Dimana level tahu ini adalah ketika Anda mendapatkan sebuah informasi, mendapatkan sebuah pengetahuan dari tulisan, dari tontonan ya, Anda mendapatkan informasi. Dari level ini mengubah diri Anda yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Ya, itu adalah level pengetahuan. Oke. Jadi misalnya Anda nggak tahu nih bagaimana cara menulis, karena Anda mengikuti sebuah tontonan, sebuah kelas, sebuah artikel, Anda jadi tahu. Nah, Anda berada dalam level tahu, ya, level pengetahuan. Gitu. Nah, level kedua adalah level pemahaman, di mana Anda sudah mulai paham, ya, dari informasi-informasi tersebut kan Anda dalami itu ya, Anda cari tahu, Anda kuliti, Anda mulai baca-baca tema-tema tersebut ya, Anda paham, oh begini, ya. Jadi dari Anda tadinya hanya sebatas tahu, kemudian Anda menjadi paham. Itu adalah level pemahaman. Level ketiga, ya, level ketiga adalah level di mana Anda sudah bisa menerapkan, level penerapan, ya. Jadi dari informasi-informasi yang Anda dapatkan, itu Anda sudah mulai bisa menerapkan, ya. Minimal Anda tahu cara menerapkannya, ya. Jadi Anda sudah tahu nih, ini loh yang harus saya lakukan, ini loh yang harus saya kerjakan. Dari pengetahuan yang Anda dapatkan. Misalnya, ya baik lagi misalnya ke menulis ya. Anda sudah tahu nih, sudah paham, lalu kemudian Anda sudah tahu nih bagaimana cara membuat kerangka, membuat sebuah plot twist, membuat sebuah paragraf dan lain sebagainya. Anda sudah tahu, ya. Anda sudah bisa menerapkannya. Nah, berarti Anda masuk ke dalam level ketiga, level penerapan. Level keempat adalah level analisis. Ya, di mana level analisis ini adalah Anda sudah bisa mengurai, menganalisa, ya, mana
dari pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapatkan ini, mana yang menurut Anda cocok dengan diri Anda, mana yang tidak, mana yang bisa Anda kerjakan, mana yang tidak. Ya, kenapa? Karena sejatinya kita ini kan tidak berada dalam kondisi yang kosong. Kita sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman, sehingga informasi yang kita dapatkan pasti akan disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, adalah dengan cara tadi menganalisis. Jadi nggak diterapkan, nggak ditelan, nggak dimasukkan mentah-mentah langsung. Ya, Anda melakukan analisis dulu. Sehingga dari analisis ini muncul mana hal yang menurut Anda baik, mana menurut Anda yang tidak, mana menurut Anda yang bisa Anda kerjakan, mana yang menurut Anda ya Anda biarkan saja. Gitu. Jadi itu level keempat. Level kelima teman-teman semua adalah level melakukan sintesa, di mana Anda sudah mulai menerapkan hal-hal yang cocok terhadap diri Anda, hal-hal yang memang ini merupakan sebuah gagasan Anda, sebuah pemikiran Anda, sebuah kombinasi yang memunculkan keunikan Anda sendiri. Gitu. Jadi itu level kelima ya. Anda sudah punya gaya Anda sendiri, Anda sudah punya pemikiran Anda sendiri dari hasil menyimpulkan dari banyak pengetahuan yang Anda dapatkan. Ya. Nah, level keenam yang menurut saya adalah level pencerahan adalah level melakukan sebuah evaluasi, di mana Anda pun bisa melakukan evaluasi terhadap pemikiran Anda sendiri, sehingga Anda punya kemandirian berpikir sendiri. Anda punya kemandirian dan bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran Anda sendiri, dan akhirnya orang lain mengikuti cara berpikir Anda. Ya, paham ya? Jadi orang lain mengikuti cara berpikir Anda. Itu adalah level Anda sudah tercerahkan. Jadi bukan lagi Anda mengikuti orang lain atau mengikuti cara orang lain. Ya, ambil contoh misalnya orang yang sudah mahir dalam bidang tertentu, dia selalu punya gaya sendiri. Dia selalu punya ciri khas sendiri yang membuat orang lain mau mengikuti dia. Maka dia dibilang master, ya. Orang kaya. Orang kaya adalah orang yang memang dia secara keuangan dia sudah sangat mandiri, sehingga orang yang belum kaya dia akan mengikuti dia, ya, bekerja, kemudian mengikuti dan lain sebagainya. Jadi menurut saya adalah mereka yang tercerahkan adalah mereka yang sudah mandiri. Nah, dalam konteks ini adalah orang-orang yang tercerahkan secara pemikiran ya adalah mereka yang sudah mandiri secara berpikir. Ya, yang tentu saja teman-teman semua ini harus melewati tahapan-tahapan tadi. Tahapan ya Anda mulai dengan mengumpulkan pengetahuan. Anda bukan hanya mengumpulkan pengetahuan, Anda harus paham terhadap apa yang Anda dapatkan dari pengetahuan itu. Anda sudah mulai menerapkannya, sudah mulai mencoba, ya kan? Kemudian Anda sudah mulai melakukan analisis, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang cocok dengan Anda, mana yang tidak, ya. Dan kemudian Anda mulai melakukan sebuah pemikiran Anda sendiri, mengeluarkan pemikiran Anda sendiri, membuat keunikan gaya berpikir Anda sendiri dari proses itu semua. Dan akhirnya Anda juga bisa melakukan evaluasi di mana Anda mengevaluasi pemikiran Anda sendiri, bahkan ya Anda membuat sebuah hal-hal yang menarik. Dan ini menurut saya berlaku untuk banyak hal ya. Di bidang tertentu Anda juga bisa menjadi orang yang sangat tercerahkan ya. Di bidang tertentu, di profesi tertentu Anda juga bisa menjadi orang yang sangat tercerahkan. Jadi orang yang tercerahkan itu menurut saya adalah bukan orang yang dia mengikuti sesuatu dan tiba-tiba dia terjun ke dalam satu pemikiran ya, satu gaya dari orang tertentu, menjadi follower, menjadi pengikut ya. Justru orang yang tercerahkan adalah mereka yang punya gaya, punya pemikiran mandiri ya, punya cara berpikir yang unik, sehingga orang lain mengikuti dia, sehingga orang lain mau
belajar sama dia, ya. Nah, kita bisa melihat banyak orang yang sudah tercerahkan, ya, dari level ilmuwan, dari level profesional, dari level pembisnis, dari level politisi, bahkan orang-orang besar, ya. Mereka rata-rata orang-orang yang sudah tercerahkan biasanya menjadi inspirasi. Orang mau mengikuti dia, orang mau belajar sama dia, dan cara berpikir dia diikuti sama orang. Itulah sebetulnya orang yang tercerahkan, ya. Jadi orang yang tercerahkan itu dia mengkerangkeng pemikiran orang lain sebetulnya, ya. Jadi orang yang tercerahkan adalah orang yang menginspirasi orang lain dengan pemikiran dia. Dia menjadi magnet, ya. Jadi maksud saya mengkerangkeng kan, misalnya saya punya sebuah pemikiran, saya membagikan pemikiran saya, dan otomatis orang yang setuju terhadap pemikiran saya, ya mereka terkerangkeng, terbelenggu, kemudian terbingkai oleh pemikiran saya, gitu. Jadi itulah orang yang tercerahkan menurut saya, ya. Dan gimana menurut teman-teman? Jika teman-teman punya gagasan lain tentang orang tercerahkan, bisa kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih.